Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di dalam video ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penelitian deskriptif yang merupakan salah satu topik pembahasan di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Dan kelompok 3 sendiri beranggotakan Sunayah, Khalilur Rahman, Ananta Ivan Wijaya, Ilham Rizky Fatur Rahim, Anis Sarah Salsabila, Dika Lesmana, Kotrunida Fatimatu Zahra, dan Oktavia Nursanti. Oke, pada video kali ini saya ingin memulai pembahasan kita ini dari permasalahan yang kita hadapi saat ini, yakni krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jadi selain permasalahan kesehatan, selain krisis kesehatan di mana bertambahnya korban-korban baik yang konfirmasi positif maupun yang meninggal oleh virus ini gitu. Terdapat pula krisis terhadap dunia pendidikan. Nah, krisis yang timbul dari pandemi COVID-19 di bidang pendidikan ini saya tafsirkan dari survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk dilaksanakan selama pandemi begitu. Karena kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM secara langsung di sekolah, sehingga dilaksanakanlah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, melalui survei tersebut diketahui bahwa akses terhadap media pembelajaran digital itu tidak diketahui, atau beberapa guru itu masih belum mengenal. Nah, beberapa bulan yang lalu Kemendikbud beserta Google for Education itu mengadakan seminar yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI. Nah, di sana dipelajari tuh bagaimana akses media pembelajaran digital yang bisa digunakan. Salah satunya akses terhadap aplikasi yang dikembangkan oleh Google itu sendiri. Ada Google Classroom, di mana aplikasi ini untuk mengorganisasi kelas, di mana siswa diberikan tugas, siswa mengumpulkan tugas gitu. Guru men-sharing atau membagikan materi pembelajaran. Nah, itu bisa menggunakan Google Classroom. Selain Google Classroom, ada juga Google Formulir, di mana Google Formulir ini digunakan sebagai aplikasi untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, selain itu, Google juga memiliki aplikasi Google Meeting, di mana kita bisa bertatap muka secara langsung melalui virtual gitu melalui virtual antara guru dan siswa. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa diakses dan digunakan selama pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana proses pembelajaran setelah pandemi ini berakhir begitu. Nah, setelah diketahui beberapa media pembelajaran tadi. Nah, pembelajaran setelah pandemi yang baru-baru ini mungkin sedikit hits dan mungkin kedepannya akan lebih tren lagi, yaitu hybrid learning.
Apa itu hybrid learning? Ya, secara definisi, hybrid learning itu menyampurkan antara pembelajaran sinkronus atau pembelajaran langsung dan pembelajaran asinkronus, tetapi waktunya bersamaan dalam satu waktu, gitu, dalam satu pertemuan. Nah, hal ini sedikit berbeda dengan apa yang dikenal sebelumnya itu blended learning, di mana blended learning itu ya sama juga menyatukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, tapi ini waktunya lebih fleksibel. Oke, kedua model pembelajaran ini punya perbedaan dalam hal teknis, dalam hal waktu tadi, gitu. Oke, kalau hybrid learning itu siswa itu dibagi dua. Ada yang belajar langsung di kelas, di sekolah, tatap muka langsung dengan gurunya, dan ada sebagian siswa yang bergabung melalui virtual tadi, melalui aplikasi-aplikasi digital tadi, di mana tempatnya itu di rumah, gitu. Jadi ada dua pembagian kelas, dua pembagian siswa, tapi belajarnya secara bersamaan, gitu. Itu bedanya. Nah, sementara kalau blended learning, yaitu belajarnya tetap di kelas, tapi menggunakan beragam media online tadi yang saya sebutkan, gitu. Dan bagi peneliti ya, dimana ya seorang peneliti itu punya sifat yang sangat rasa ingin tahunya lebih gitu ya. Curiosity-nya itu luar biasa tuh seorang peneliti itu, karena dia ingin mencoba, hanya ingin tahu gitu ya. Tapi hanya ingin tahu itu bisa berubah menjadi sebuah ilmu gitu ya, dari tahu menjadi ilmu gitu. Nah, bagi seorang peneliti ya tentu persoalan-persoalan tadi ya, tentang misalnya efektivitas pembelajaran hybrid kah, atau efektivitas pembelajaran campuran atau blended learning tadi begitu ya. Nah, itu berusaha dipahami, berusaha dimengerti gitu ya untuk seorang peneliti gitu. Nah, dimana menemukan jawaban ya terhadap permasalahan tadi itu merupakan suatu keniscayaan bagi seorang peneliti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menelitinya gitu ya, atau metodologi penelitian apa yang cocok bagi peneliti tadi. Oke, dalam video ini menawarkan penelitian deskriptif. Oke, ya, saya kasih mungkin definisi awal lah dari penelitian deskriptif itu apa. Nah, dari asal katanya aja lah, deskriptif gitu ya, itu punya makna menjelaskan. Jadi ketika dikatakan menjelaskan, itu perlu sesuatu pemahaman yang mendalam gitu ya. Jadi penelitian untuk mengetahui sedalam-dalamnya suatu variabel mungkin ya kalau di dalam penelitian itu gitu. Tapi lebih jelasnya mungkin nanti teman-teman saya, rekan-rekan saya dalam video ini akan menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Oke, selanjutnya itu ada bahasan. Nah, bahasan di makalah ini yaitu mengenai salah satu dari metode penelitian, yaitu penelitian deskriptif. Nah, menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif ini merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial maupun alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Sedangkan menurut Sugiono, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, namun hasil gambaran dari penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum.
Nah, sesuai dengan namanya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini punya tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang sedang diteliti. Lagi-lagi, sesuai dengan namanya, deskripsi, penjelasan, dan validasi tersebut akan diperoleh oleh peneliti setelah mendeskripsikan karakteristik dari objek yang diteliti. Adapun untuk rumusan masalahnya, dari makalah ini kita dapat mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu ada apa itu penelitian deskriptif, kemudian apa saja tujuan dari penelitian deskriptif, bagaimana desain penelitian dari penelitian deskriptif, apa implementasi dari penelitian deskriptif, bagaimana teknik pengumpulan data dari penelitian deskriptif, dan yang terakhir ada apa kelebihan dan kekurangan dari penelitian deskriptif. Lalu selanjutnya untuk tujuan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, mengetahui pengertian dari penelitian deskriptif, kemudian memahami tujuan dari penelitian deskriptif, mengetahui desain penelitian dari penelitian deskriptif, mengetahui implementasi dari penelitian deskriptif, mengetahui teknik pengumpulan data dari penelitian deskriptif, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penelitian deskriptif. Nah, di sini ada definisi dari beberapa ahli. Yang pertama, dalam Sukma Dinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia itu sendiri. Nah, fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Selanjutnya, dalam Furchan 2004 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian itu dilakukan. Nah, lebih lanjut lagi dijelaskan dalam penelitian deskriptif ini tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Nah, selanjutnya itu ada dari Nazir atau dalam Nazir 1998, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari definisi para ahli di atas, makalah dapat mengambil kesimpulan bahwa metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode untuk mendeskripsikan atau memperoleh informasi atau untuk meneliti suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang ini. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian deskriptif. Adapun tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi daerah tertentu. Selain itu juga, penelitian deskripsi memiliki tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, sehingga kita dapat membuat komparasi atau evaluasi dan juga mengetahui apa yang dikerjakan orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama, sehingga kita dapat belajar untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan. Nah, dapat dikatakan juga tujuan penelitian metode deskriptif ini yaitu untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, dan juga menciptakan, dan kita juga dapat mengklasifikasikan subjek penelitian dan menjelaskan seperangkat dari tahapan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian dari penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, atau maksudnya pada saat penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memotret peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian dilukiskan sebagaimana adanya. Masalah yang diteliti adalah masalah yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan, sehingga pemanfaat temuan penelitian ini berlaku pada saat itu dan belum tentu relevan jika digunakan di masa yang akan datang. Karena itu, penelitian deskriptif ini tidak selamanya menuntut hipotesis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode penelitian deskriptif yang dapat digunakan. Di sini ada 5 metode penelitian deskriptif. Yang pertama adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana metode penelitian ini yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan pelukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Yang kedua adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Yang ketiga adalah metode penelitian deskriptif analisis, yang mana metode ini untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Yang keempat adalah metode penelitian deskriptif verifikatif, yang mana metode penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk menguji teori dengan pengujian atau pembuktian hipotesis. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah metode penelitian deskriptif korelasional, yang mana metode ini adalah metode pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubung-hubungkan antara satu unsur atau elemen dengan unsur elemen lainnya untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya. Selanjutnya ada langkah-langkah pokok yang dapat dilakukan saat melakukan penelitian deskriptif. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah
perumusan masalah, yaitu diawali dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari di lapangannya nanti. Terus yang kedua adalah menentukan jenis informasi atau data yang diperlukan untuk penelitiannya. Apakah itu data kuantitatif atau data kuantitatif. Di mana data kuantitatif adalah data numerik dalam bentuk angka, bilangan, skor, atau frekuensi. Sedangkan data kualitatif bisa disebut juga adalah data naratif, adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Selanjutnya yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Dalam hal ini, ada dua unsur pokok yaitu instrumen dan sumber data atau sampel. Dalam penelitian, ada sejumlah instrumen yang dapat dipergunakan untuk mengambilkan data. Antara lain adalah seperti tes, wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan sosiometri. Sedangkan sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data yang bersumber dari lapangan dan data yang bersumber dari dokumen. Beberapa langkah penting dalam pengumpulan data yaitu diantara lain adalah seleksi data atau memilih data yang valid. Yang kedua, mendapatkan sumber pertama atau asli. Dan yang ketiga adalah meninjau dan menginterpretasikan datanya. Selanjutnya yang keempat, prosedur pengolahan data, khususnya dalam pengolahan data kuantitatif. Pengolahan memerlukan statistik seperti persen, kuartil, modus, median, simpangan baku, atau korelasi, dan sebagainya. Prosedur yang digunakan yaitu adalah memeriksa data, mengklasifikasikan datanya, terus tabulasi data, yang keempat menghitung data, yang kelima perhitungan statistik tertentu ya dengan metode menggunakan metode statistik yang sudah ditentukan. Keenam yaitu visualisasi atau dalam bentuk bagan, tabel atau diagram atau grafik. Yang ketujuh adalah menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan yang dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban dalam satu kesimpulan. Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian deskriptif yang dapat dilakukan di lapangan sesuai dengan apa tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Ya, di antara lain adalah yang pertama adalah studi kasus, yaitu mempelajari secara intensif seseorang yang berkasus. Jadi hanya khusus untuk objek tertentu yang punya kasus tertentu. Seperti itu. Terus yang kedua ada studi pengembangan, yaitu mempelajari karakteristik individu dan bagaimana karakteristik itu berubah dalam pertumbuhannya, intelektual, emosionalnya, atau sosial dan kepribadiannya. Jadi studi ini melihat perkembangan objek dari beberapa periode, dari dimulainya penelitian sampai nanti akhir penelitian, dicatat perkembangannya dan dapat disimpulkan dari perkembangannya
yang dialami objek penelitian tersebut. Terus yang ketiga ada survei, yaitu mengungkap jawaban melalui pertanyaan apa, bagaimana, berapa, tentang variabel dan bukan tentang individu. Terus yang terakhir adalah studi korelasi, yaitu mempelajari hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan derajat hubungan variabel dalam satu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Ya, cukup sekian dari saya. Ke materi selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implementasi penelitian deskriptif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Nah, penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif ini tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana, kapan, mengapa karakteristik terjadi, melainkan penelitian deskriptif ini membahas pertanyaan apa karakteristik populasi atau situasi yang sedang dipelajari. Itulah contohnya. Karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan situasi atau populasi biasanya semacam skema kategoris yang juga dikenal sebagai kategori deskriptif. Adapun jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif diantaranya yaitu penelitian survei, penelitian korelasional, penelitian studi kasus, penelitian pengembangan, penelitian tindak lanjut, penelitian analisis dokumen, dan penelitian ex post de facto. Nah, adapun untuk penelitian survei atau metode survei ini dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dan keterangan dari gejala yang ada. Biasanya metode survei ini bisa diterapkan untuk populasi besar hingga kecil. Lalu untuk metode studi kasus bertujuan untuk mengungkapkan gambaran rinci tentang latar belakang, karakter, hingga ciri khas dari suatu kasus. Untuk penelitian tindakan atau action research, penelitian ini fokus pada penerapan tindakan untuk meningkatkan mutu dan memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian tindakan ini biasanya digunakan untuk meneliti bidang pendidikan. Nah, yang terakhir untuk penelitian ex post facto atau ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. Secara metodologis, penelitian ex post de facto ini merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis, tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena suatu sebab kurang etis untuk memberikan perlakuan atau memberikan manipulasi. Untuk penelitian ex post de facto ini hanya meneliti mengenai gejala atau peristiwa yang sudah terjadi dan hanya ingin menelusuri faktor-faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu contoh judul penelitian deskriptif. Di sini terdapat contoh judul penelitiannya, efektivitas penggunaan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran daring online fisika pada materi usaha dan energi. Nah, untuk judul penelitian deskriptif ini menggunakan kata efektivitas.
Selain efektivitas juga bisa menggunakan kata analisis, kata hubungan latar belakang pendidikan, penggunaan metode, dan lain sebagainya. Nah, untuk judul skripsi mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran daring online fisika pada materi usaha dan energi ini menggunakan jenis penelitian kombinasi dengan menggabungkan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan berbagai instrumen untuk mengumpulkan data seperti kuesioner, respon peserta didik, lembar pedoman wawancara sebagai pendukung hasil kuesioner respon peserta didik tersebut. Begitu terdapat soal melalui media Quizzes dan soal ulangan untuk melihat keefektifan penggunaan metode media Quizzes pada kegiatan pembelajaran daring fisika. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, penelitian deskriptif itu kan merupakan bentuk penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Nah, maksudnya penelitian ini tuh bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Nah, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan datanya, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, wawancara, kuesioner atau angket, serta observasi atau pengamatan dan gabungan ketiganya. Nah, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif ini lebih relevan menggunakan teknik pengumpulan data non-tes. Akan tetapi jika memerlukan data tes, hal tersebut juga dapat dilakukan. Nah, seperti pada contoh penelitian sebelumnya, yaitu mengenai penelitian efektivitas penggunaan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran daring atau online fisika pada materi usaha dan energi kelas 10 MIPA di SMA Masahi Kudus. Nah, di situ juga menggunakan data, yaitu data tes juga. Kemudian untuk interview atau wawancara itu sendiri digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlahnya respondennya itu sedikit kecil. Untuk kuesioner atau angket, di sini kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila penelitian tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Nah, selain itu, kuesioner ini juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Nah, kuesioner dapat berubah pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung ataupun dikirim melalui pos atau internet. Nah, tetapi bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner ini dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden ini tidak perlu melalui pos. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data objektif dan tepat. Untuk observasi, di sini observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner ini selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Nah, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Baik, yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari penelitian deskriptif. Adapun kelebihan dari penelitian deskriptif, yang pertama adalah metode ini lebih banyak disukai di berbagai bidang penyelidikan. Nah, hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui percobaan di laboratorium tetap menggunakan metode ini untuk mengecek dan membuktikan tingkat rehabilitasnya. Kemudian, penelitian ini juga sangat logis dalam menyebarluaskan informasi,
sehingga metode deskriptif sangat cocok untuk penelitian yang menyediakan standar ukuran normatif berdasarkan hal-hal yang umum. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu relatif mudah untuk dilaksanakan. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding. Setelah kita mengetahui kelebihan dari penelitian deskriptif, adapun kelemahan dari penelitian deskriptif itu sendiri. Yang pertama yaitu kesalahan memilih metode. Kesalahan memilih metode yang ditimbulkan karena salah menggunakannya. Kemudian, kelemahan yang kedua dari penelitian deskriptif adalah penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti, karena kita tidak dapat mengisolasi atau menekankan variabel-variabel lain yang konstan, maka kita tidak dapat mengharapkan bukti nyata tentang sebab akibat. Nah, kerugian selanjutnya memotivasi subjek yang tidak konsisten. Sebagai peneliti, kita perlu memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu umumnya hasil penelitian hanya berlaku saat ini saja dan sudah tidak dapat relevan lagi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Demikian video penjelasan mengenai penelitian deskriptif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.